Halo semuanya, apa kabar? Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai struktur algoritma dengan menggunakan bagan alir atau flowchart. Baik, kita mulai saja materinya. Pada awalnya, algoritma dimodelkan dalam bentuk bangun datar oleh para ilmuwan ketika komputer mulai berkembang. Model penulisan algoritma tersebut dinamakan bagan alir atau flowchart. Flowchart merupakan bagan yang menunjukkan aliran atau runtutan data dan proses. Aturan yang harus diikuti oleh perancang algoritma ketika menggunakan metode penulisan flowchart adalah sebagai berikut. 1. Peletakan simbol bagan alir atau flowchart sebaiknya dimulai dari atas ke bawah, dan dari sebelah kiri suatu halaman. 2. Kegiatan ke dalam simbol bagan alir atau flowchart harus ditunjukkan dengan jelas. 3. Harus dimulai dengan simbol start atau awal, dan diakhiri dengan simbol end atau akhir. 4. Setiap kegiatan harus memiliki input dan menghasilkan output. 5. Penjelasan dalam simbol flowchart sebaiknya menggunakan kata kerja, misalnya, hitung panjang dikali lebar, cetak luas. 6. Setiap kegiatan ke dalam bagan alir atau flowchart harus memiliki alur data proses secara rinci dan jelas. 7. Kegiatan yang terpotong dan akan disambung di tempat lain harus ditunjukkan dengan jelas menggunakan simbol penghubung. Penulis algoritma flowchart menggunakan simbol-simbol yang harus dipahami dan diingat. Adapun simbol-simbol tersebut diantaranya adalah 1. Simbol elips. Namanya adalah terminator. Fungsinya untuk menandakan awal atau akhir program. 2. Simbol anak panah. Namanya adalah arah aliran. Fungsinya untuk menunjukkan arah aliran proses pada program. 3. Simbol heksagonal atau segi 6. Namanya adalah preparation. Fungsinya untuk proses deklarasi atau pemberian nilai-nilai awal pada variabel yang digunakan. 4. Simbol persegi panjang. Namanya adalah proses. Fungsinya untuk menunjukkan proses yang dilakukan mesin komputer. 5. Simbol jajar genjang. Namanya adalah input atau output. Fungsinya untuk menandakan proses input atau output data secara manual. 6. Simbol predefined. Namanya adalah predefined proses atau subproses. Fungsinya untuk menunjukkan proses subprogram. 7. Simbol belah ketupat. Namanya adalah decision atau kondisi. Fungsinya untuk menggambarkan sebuah keadaan yang bernilai true benar, atau false salah, untuk selanjutnya mengerjakan statement atau pernyataan tertentu. 8. Simbol lingkaran. Namanya adalah on-page connector. Fungsinya untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terpisah pada suatu halaman. 9. Simbol off-page connector. Namanya adalah off-page connector. Fungsinya untuk menghubungkan bagian-bagian flowchart yang terputus pada halaman berbeda. Kelebihan metode penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart, antara lain. 1. Memudahkan setiap orang untuk membaca dan memahami algoritma, karena adanya standarisasi simbol dalam perancangan. 2. Cocok untuk algoritma dengan skala kerumitan tingkat rendah. 3. Aliran proses program cukup rinci dengan pemodelan secara visual. Selain kemudahan yang diperoleh, metode penulisan algoritma dengan flowchart juga mempunyai beberapa kekurangan, antara lain. 1. Tidak cocok untuk program yang kompleks. 2. Membutuhkan tools khusus untuk merancang algoritma. 3. Cukup sulit untuk diterjemahkan ke dalam bentuk kode program. 4. Penjelasan dalam alir proses tidak detail karena keterbatasan ruang. Berikut ini ada 2 contoh bagan alir atau flowchart masing-masing untuk menentukan luas persegi panjang. Pada gambar bagan alir atau flowchart pertama, gambar yang berada di sebelah kiri. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Bagan alir dimulai dengan menggunakan simbol start atau elips. 2.
Pada simbol heksagonal atau segi 6, menunjukkan nilai awal atau inisialisasi dengan pemberian nilai panjang sama dengan 10, dan nilai lebar sama dengan 5. 3. Pada simbol persegi panjang, menunjukkan proses perkalian panjang dan lebar yang menghasilkan nilai luas. 4. Pada simbol jajar genjang, menunjukkan proses output dari nilai luas. 5. Bagan alir diakhiri dengan menggunakan simbol N atau elips. Berikutnya, pada gambar bagan alir atau flowchart kedua, gambar yang berada di sebelah kanan. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Bagan alir dimulai dengan menggunakan simbol start atau elips. 2. Pada simbol jajar genjang, menunjukkan proses input secara manual dengan pemberian nilai panjang sama dengan 10. Dan nilai lebar sama dengan 5. 3. Pada simbol persegi panjang, menunjukkan proses perkalian panjang dan lebar yang menghasilkan nilai luas. 4. Pada simbol jajar genjang, menunjukkan proses output dari nilai luas. 5. Bagan alir diakhiri dengan menggunakan simbol N atau elips. Baik. Itu saja materi pada pertemuan kali ini mengenai metode penulisan algoritma dengan menggunakan flowchart atau bagan alir. Terima kasih.